Allah wa hassasahu bihamli asrarih, menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim wal bahiyatis saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fis sabilin nuri, dan atas segala keluarga dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu telah datang di dalam sebagaimana asar, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatur rahmanul ghaffar, ketika dibaca hikayat awliya Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Wa qala ba'dus salihin udhkur hadis as-salihin wa sammihim wa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat wahdar majalisahum tanala barakatihim wa quburahum zuraha illa ma matu. Engkau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang yang saleh apabila mereka sudah wafat. Nasabnya, beliau adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Gelarnya yang masyhur Syekh Samman. Dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinah, di Kampung Aras, di suatu tempat peribadatan Syekh Al-Qadir Al-Jailani, bermazhabkan Syafi'i. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau adalah ahlinya syariah, wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah dari Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahir sekalipun. Tabiat-tabiatnya, mulai kecil sampai besarnya, sehingga sampai ia kepada maqam mursyid, yaitu kasih sayang kepada talibul ilmi dan kepada orang-orang alim dan orang-orang salih dan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia berkhidmat kepada orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya Allah. Dan beliau mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan beribadah hingga ia meninggalkan daripada
adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Ibadat-ibadatnya, tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada ladzatid dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak syak lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar amba yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air, kemudian dipercikannya di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya. Dan lagi pula tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika beliau belum balik, maka dicerainya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, ayahanda yang demikian itu ditegah oleh hukum syara, tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya di antaranya, satu Syekh Abdul Karim, ayah yang mengajari fikih; kedua Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi; ketiga Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Mesir; keempat Syekh Mustafa Ad-Dakaki yang mengajari hadis; kelima Syekh Muhammad Al-Maghribi yang mengajari ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah dan mantik; 6 Syekh Abdul Wahab bin Mustafa; ketujuh Syekh Mustafa Al-Baqim mengajari tarikat Khulwatiyah dan suluk sehingga menjadi khalifahnya di kota Madinatir Rasul; kedelapan Syekh Muhammad Tahir mengajari baiat tarikat Qadiriyah; kesembilan Syekh Al-Wali Az-Zahidi As-Said Atiyatullah As-Sanadi; kesepuluh Syekh Al-Junaidi Al-Madani; ke-11 As-Sayyidul Attar; ke-12 Syekh Ali Al-Qurdi Asy-Syami; ke-13 Said Ibrahim Al-Masisi; ke-14 Said Alwi Al-Haddad; ke-15 Said Hasan Al-Haddad. Murid-muridnya diantaranya satu Said Ahmad As-Saman, anak beliau sendiri, wafat 6 Sya'ban di kota Mesir; kedua Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani; ketiga Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih Asy-Syu'abi Al-Ansari Al-Madani; keempat Sayyid Muhammad bin As-Said Husin Al-Jufri Al-Madani; kelima Syekh Abdul Ghani bin Abi Bakar Al-Hindi Al-Madani; keenam Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari; ketujuh Syekh Abdul Samad Pelimbang; kedelapan Syekh Abdul Wahab Bugis; kesembilan Syekh Abdul Rahman Misri Bantan;
akhlak-akhlaknya. Akhlaknya sangat mulia. Di antara akhlaknya adalah pemurah, bakti dengan orang tua, memuliakan orang-orang alim dan penuntut ilmu, suka menolong, memelihara atau melindungi masyarakatnya dari kesesatan dan lain-lain. Hal ihwalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuan Syekh As-Saman radhiyallahu anhu, lagi membimbing ruhnya sehingga derajat kawaliannya terus ke tingkat kesempurnaan seperti dinyatakan beliau di dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyaikhi alayya minnah wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnah. Guruku yang paling banyak jasanya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan adalah halnya Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu dalam zikir siang dan malam dan suka ujlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan malazimi ziarah kabaki, yakni tempat pakuburan segala istri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan ada halnya pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh As-Said Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh As-Said Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad As-Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepada perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatir Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari berbagai negeri ke kota Madinatul Rasul sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil tarikat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya pada segala orang fakir, miskin hingga tidak ada lagi di dalam tangannya. Perkataan-perkataannya, wa'lam annal waliya raihanatullah fi ardihi yusammiha wa yustaquna ilaiha salihuna lianna syughlahu billahi wa himmahu billah wa qararihi ilallah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya para wali Allah bagaikan bunga yang sangat harum di atas bumi Allah. Orang yang beriman mencium bau keharumannya dan sangat rindu kepadanya. Orang saleh-saleh karena segala pekerjaan mereka itu penuh keikhlasan semata-mata, menuntut keridhaan Allah dan hati mereka itu selalu berhadap kepada Allah. Barang siapa yang makan makanan kami, maka ia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang masuk ke rumah atau langgar kami, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Alhamdulillah, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu Hadratir Rasul, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tidak dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Wahai murid-muridku, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat jahirku di dalam Madinatul Rasul seperti kejahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat.
Barang siapa yang mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya mendapatkan rasa majub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang bangsa Rabbani, diambil Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan akal diganti dengan rasa Adam makhluq, yakni Adam semata-mata tidak punya wujud, sifat dan akal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wujud yang hakiki. Jikalau tidak didapatnya rasa majub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan Allah rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarab. Wasiat-wasiatnya, barang siapa membaca Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, lamarham ummata sayyidina Muhammad, lamastur ummata sayyidina Muhammad, lamajbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Wa alaika bi husniz zanni billah wa bi ibadihi fa innallaha la yas'alu an husniz zanni bi ibadihi bal yusahibuka an su'iz zanni bihim. Lazimilah oleh kamu sangka baik kepada Allah dan dengan segala hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menanya akan hambanya yang bersifat baik sangka, tetapi Allah menghisab engkau atas sangka yang jahat dengan hamba-hamba Allah. Lazimilah oleh kamu segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakan zikrullah dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi, dan membanyakkan akan membaca istighfar, dan membanyakkan bersedekah, dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Sugianya kamu membanyakkan sahabatul fuqara wal masakin wa malazimatihim, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniai oleh Tuhan kita. Ketahuilah bahwasanya tiap-tiap orang yang memusuhi Allah, Rasul-Rasul dan wali-walinya, maka ia keluar dari jalan yang lurus dan keluar dari iman yang benar. Dan tiap-tiap orang yang mencintai Allah, Rasul-Rasul dan wali-walinya, maka berpeganglah ia dengan tali yang kuat dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkahil Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Muhammad Saman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bis Saman. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya Ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang
bahwa ia adalah murid dari Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah, namanya yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyambut kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tidak dapat berlepas dari mereka itu, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan kami seru ya Saman 3 kali, maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan, maka berjalanlah kami. Dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka inilah sebagian daripada karamat-karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamatnya. Dan dikala engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman setelah wafatnya, maka itu semuanya tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustaduna wa wasilatuna ilallah ta'ala Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada suatu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada awliya Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya, dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun syahdan. Adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arbi'ah 2 Dzulhijjah al-Mubarak.
dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan daripada isi manaqib yang telah ulun baca tadi. Semoga dengan berkat kita membaca manaqibnya wali Allah Said Muhammad Saman Al-Madani ini, Allah senantiasa mensehatkan badan kita lahir dan batin, dan diluaskannya rezeki kita lagi halal, dan selalu dikabulkannya segala hajat kita dunia dan akhirat, wabil khusus hajatnya sahibul bait dan